Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri Aurelia dengan NIM 210910201147 dari mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B1 dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas SAP MPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Komponen Sakit dalam Pengadilan Negeri Banyuwangi. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Banyuwangi, juga sebagai wujud transparan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam laporan ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Banyuwangi juga sebagai wujud transparan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam komponen manajemen kinerja ada 4 komponen. Yang pertama ada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan juga evaluasi kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja ini berguna agar Pengadilan Negeri Banyuwangi ini menyusun dan mendokumentasikan proses perencanaan dengan baik dan terorganisir, formalitasnya serta pedoman atau juknisnya. Lalu dokumen RKT tahun 2022 dilakukan review agar sesuai dengan penetapan IKUMA yang terbaru yaitu sesuai SK Sekma nomor 173 tahun 2022. Dengan adanya perencanaan Pengadilan Negeri Banyuwangi ini menyusun dokumentasi dan PK secara detail dan rinci sehingga dapat menginformasikan sebagai TUSI dan PK telah sesuai dan selaras dengan rumusan tujuan atau sasaran pada perencanaan kinerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran kinerja. Alat ukur yang digunakan telah sesuai. Dalam Pengadilan Negeri Banyuwangi menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukur yang baik dalam mengukur keberhasilan dalam mencapai visi dan misi. Pengukuran dapat dilihat dari akumulasi pencapaian indikator tiap tahunnya. Pada bagian indikator kinerja dalam Pengadilan Negeri Banyuwangi ini diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, bunga tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama yang dapat menggambarkan dalam IKU. Agar Pengadilan Negeri Banyuwangi ini membuat dokumen yang memberikan informasi bahwa setiap pegawai telah merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja, sehingga belum dapat diketahui apakah semua pegawai telah benar-benar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Yang selanjutnya ada pelaporan kinerja. Dalam pelaporan kinerja ini berguna untuk penyusunan dokumen laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Dalam Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam menyusun LKJIP, selain mengungkapkan tentang pencapaian tahun berjalan dan tahun sebelumnya, juga mengungkapkan perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, agar Pengadilan Negeri Banyuwangi ini membuat dokumen laporan kinerja triwulan atau sesuai renaksi dan jadwal MONEF yang menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja, itu pun jika ada target yang belum maksimal. Yang selanjutnya ada capaian kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2022 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam perencanaan kinerja dan penetapan kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan pada dalam tahun 2022 Pengadilan Negeri Banyuwangi
telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi, keberhasilan yang dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatkannya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersusunnya LKJIP Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2022, secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan satuan kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Dengan adanya evaluasi kinerja ini, Pengadilan Negeri Banyuwangi membuat dokumen yang menginformasikan pedoman atau juknis untuk pelaksanaan evaluasi sakit internal. Dengan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring ulang, untuk melakukan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi diperlukan data yang valid dan realisasi kinerja pada tahun 2021. Agar pengadilan ini membuat dokumen yang menginformasikan bahwa telah terjadinya peningkatan implementasi sakit dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis dan evaluasi yang objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja tersebut. Pengadilan Negeri Banyuwangi berharap dapat menjadi terjadinya optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan pengadilan negeri pada tahun-tahun ke depan, sehingga dapat mendukung kinerja pengadilan ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diharapkan agar diharapkannya adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Selanjutnya, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.